Baik, bertemu kembali dengan saya, Gary Dana. Saya akan melanjutkan materi sharing tentang digital marketing yang mana yang sebenarnya sudah saya sharingkan tentang bagaimana tiap generasi memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda tentang penggunaan digital marketing ini. Baik, saya akan share materinya. Ya, kita coba memahami bagaimana generasi tua generasi baru dalam model generation ya, model digital generation yang coba kita lihat bagaimana perkembangan ke depan yang sudah barang tentu ini setiap generasi memiliki peran yang berbeda di dalam konteks bagaimana melihat suatu pemahaman. Oke, jadi all model, jadi mereka melakukan interaction, ya, reaksi, happy user dan repromise pasif customer. Nah itu bedanya. Dan ketika new model ada engagement, interaction, participation, personal gesture, dan active co-creator. Jadi poinnya lebih kreatif lah generasi generasi Y atau generasi Z zaman atau milenial zaman sekarang itu karena semua informasi aksesnya didapat dari dunia internet. Berbeda halnya generasi tua itu dapat sumber informasi dari koran, televisi, radio, dan sebagainya. Oke, adjustment. Jadi interaction versus engagement. Generasi Y ingin dilibatkan. Saat brand bisa menciptakan engagement yang kuat, ia dapat memahami pelanggannya lebih baik. Untuk bisa menyimpan sebuah brand harus relevan. Reaction versus interaction. Sebelumnya tidak memungkinkan terjadi interaksi antara brand dan customer, tapi saat ini teknologi digital media sudah memungkinkan brand memberikan feedback langsung kepada pelanggan. Nah ini bedanya ya, artinya ketika teknologi informasi ini atau dunia digital ini dipergunakan, otomatis brand atau sebuah merek itu akan memberikan respon langsung pada konsumen akibat adanya jalur kedekatan informasi diciptakan lewat internet ini. Nah, coba kita bandingkan happy user versus engaged participation. Di era yang lalu, brand sudah bisa mengenali happy user dan casual user. Namun sulit bagi brand untuk mengidentifikasikan apa yang membuat seorang user menjadi happy user. Di era engagement kuat seperti saat ini, lebih mudah bagi brand untuk melakukan analisa itu. Nah, itu yang terjadi saat ini, bahwasanya ada kemudian dan dapat. Lalu break promise versus personal gesture. Brand tidak lagi bisa mengembar janji lewat iklan yang tidak bisa mereka penuhi. Di era sosial media saat sekarang, customer juga banyak andil dalam membangun dan menentukan reputasi brand. Nah ini dia, luar biasa sekali, sangat berbahaya sekali jika sampai customer bisa menghancurkan reputasi sebuah brand ya akibat ketidakpuasan yang dialami. Lalu kita lihat pasif customer dan aktif kreator. Generasi Y fokus pada sukses pribadinya, ya mereka suka menampilkan diri dan membanggakan pencapaiannya. Fasilitasi fitur ini dan biarkan mereka mempromosikan produk Anda selagi berkontribusi. Oke, selanjutnya kita akan bicara marketing to digital generation. Nah, bagaimana kegiatan pemasaran itu akan memulai kegiatan digital generation, di mana di sini ada hal yang kita ketahui, use the right digital tool, respond quickly, give them the real deal, inform them, get their way, make them feel proud, and use high intensity emotion. Nah, yang pertama, ada begitu banyak tool digital yang bisa dipakai untuk memarketingkan produk ya. Ya, jadi namun tidak semua produk ada untuk semua aktivitas marketing. Jadi kita harus bisa berpikir menggunakan digital tools yang cocok di dalam proses pemasaran kita. Orang melakukan aktivitas yang berbeda di sosial media yang berbeda. Nah ini, jadi walaupun banyak media sosial, tapi follower-followernya memiliki karakter-karakter yang berbeda. Otomatis silakan saja kita bisa menganalisa, memahami bisa di Facebook, di Twitter, di YouTube, Instagram, dan sebagainya. Itu memiliki karakter-karakter aslinya. Oleh sebab itu,
kita harus bisa memanfaatkan atau pintar-pintar menempatkan produk kita atau mengiklankan produk kita di provider tersebut atau aplikasi tersebut. Kedua, respon yang cepat. Generasi Y tidak sabaran ya, selalu terburu-buru. Nah, itu ciri-cirinya mereka biasa membeli dari Amazon dan Apple Store. Mereka tidak suka presentasi yang panjang yang menunggu, selalu datang on time dan respon pesat jika mereka sudah datang. On time feedback, nah itu ciri-cirinya generasi sekarang ya. Nah, ini juga pembelian tiket, generasi Y telah menyiapkan semuanya, serba instan, serba langsung. Kecintaannya adalah layanan diarahkan perfect, free, dan now. Tiket-tiket agen pre-launch online menyediakan layanan pangan 24 jam, ya, 7 hari demi pelayanan kepuasan mereka. Itu. Ketiga, give them the real deal. Tampilkan diri apa adanya. Terbukalah dengan mereka, tawarkan bantuan apa yang bisa berikan, jangan sembunyikan informasi apa-apa. Mereka akan selalu mengecek kebenaran online. Pasti ya, jadi mereka sangat berhati-hati dan selalu mengecek kebenarannya. Mereka punya bullshit radar yang sangat peka karena sebenarnya telah menjadi sasaran marketing. Sejak kecil, kartun yang mereka tonton pun dipakai untuk menjual serial. Contohnya itu juga contoh-contoh promosi ya, secara langsung anak-anak kita atau generasi Y atau milenial atau generasi Z sekarang ini sudah terbiasa memakan iklan produk yang dikaitkan dengan kebutuhan mereka. Generasi Y ini fokus pada dirinya. Mereka ingin dilebarkan berbagai aktivitas, mereka ingin menunjukkan keunikan mereka dalam berbagai kesempatan. Jadi motivasi mereka ingin jika merancang produk untuk mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi ada keinginan untuk fokus pada dirinya. Lalu coba Anda perhatikan konsumsi berita dengan cara tradisional semakin menurun dari tahun ke tahun. Generasi Y hidup di era partisipasi media, dan mereka bukan hanya membaca berita, tapi biasanya mereka menjadi kontributor. Ya, karena mereka pegang handphone, lihat di jalan, ada kejadian, direkam dan di-share. Nah, itu ya, coba Anda perhatikan bagaimana perilaku mereka yang sudah barang tentu ini menjadi trendsetter. Nah, dengan produk-produk yang sudah terkenal, mereka promosikan di media sosial atau aplikasi-aplikasi lainnya ya. Get their way. Generasi Y tidak selalu berpengalaman memutuskan. Mereka mungkin tahu apa yang mereka mau, tapi sering membutuhkan bantuan dalam prosesnya. Nah, berikan informasi dan panduan yang mereka butuhkan, pasti ya. Misalnya makeover, make up forever siap memberikan demo make up dan kesulitan make up pada customer yang memberikan outletnya. Nah, itu. Jadi keingintahuan generasi Y dan itu semakin besar, jadi kita perlu memberikan pemahaman dan demo dan konsultasi kepada mereka. Make them feel proud. Generasi ini konsumennya sangat narsis. Mereka lebih mementingkan image dibandingkan dengan value suatu produk. Berikan kebanggaan pada mereka saat menggunakan produk Anda. Nah, generasi ini mereka lebih mementingkan image dibandingkan value produk, tidak peduli harga, gengsi tinggi, selalu bangga dan kurang bersyukur. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pahami juga. Yang ketujuh, use high intensity emotion. Generasi Y suka berbagi konten menarik dengan teman-temannya di sosial media, konten yang dengan menarik, emosional, lucu, menyentuh, motivasi dan sebagainya. Jadi ada hal yang menarik mereka share gitu ya di media-media yang ada. Oke, konten yang menimbulkan emosi, kagum dan menghibur bahkan konten yang paling banyak di share di sosial media. Nah itu menjadi kebiasaan apakah ada hal yang lucu dan sebagainya yang perlu di share. Nah itu yang mereka pahami sebagai aktivitas lanjutan. Oke, kita lihat komersial berikut. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared.
How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to. Is forever. Ya, demikian. Mudah-mudahan terinspirasi bahwasannya setiap generasi memiliki karakter dalam penggunaan teknologi digital, tapi yang lebih penting ketika generasi Y dan generasi Z ini ada, otomatis mereka perlu kita jembatan juga. Artinya secara teknologi mereka menguasai, tapi karena mereka pengen instan, ada hal-hal yang perlu kita berikan pemahaman bahwasannya instan itu tidak perlu juga diberikan petunjuk-petunjuk hal-hal yang perlu dipahami, yang mana boleh dan mana tidak. Artinya jangan gerasa-gerusu, jangan terlalu emosional dalam mengatasi persoalan. Nah, demikian kurang lebih yang kita dapat sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.